Begitu lo misalnya main di luar negeri, agak harus lupain nih yang di Jakarta kayak apa. Iya. Kadang-kadang suka Kebawa. gitu. Kebawa. Gue inget, Jakarta harus begini kayak kritis banget. What's good, NSC Talkers? Welcome to podcast channelnya Nusantara. Kita Punya untuk legend. membangun musisi Indonesia, digital creators Indonesia, artis dan DJ dari Indonesia. Welcome to NSC Talks. Now we have Hogi Wiryono. Hogi Wirjono atau Wiryono? Wiryono kalau bahasa Wiryono. Jawa. Bahasa Jawa. Jawa Tulen jadi ya. Atau Hogi We ya? Hogi We, bukan Rituan G. Legend Indonesia nih bro. Nah, Hogi itu adalah DJ Indonesia. Ya. And founders of Future 10, Turn on Plastic, Back in the Days ID, dan banyak banget nih, Echoes by Future 10, Agriculture, Iya. and now we have salah satu speaker dari NST Talks. Terima Bright kasih Spot jangan sudah lupa. diundang. Oh iya. Bright Spot jangan lupa. Iya. Oh, Bright Spot. Iya. Kalau di Bright Spot sebagai apa? Gue sebenarnya yang terakhir ini semua kontennya Bright Spot tuh gue jadi kayak konten musik. Kita kan berapa tahun lalu agak shift format sedikit gitu. Kalau dulu kan fokusnya retail, Iya, makanan. Kalau sekarang kita memang festival semuanya gitu. Jadi ada yang pas kita take over Asta 2019 kita ada musik, terus ada konten talk show-nya, terus ada apa namanya workshopsnya juga gitu. Jadi lumayan kalau dulu mengkurit kayak semuanya. gitu kan, Bright Spot. Itu yang gue tahu. Iya sebenarnya kayak kita jual baju, jual apa. Bright Spot itu berawal sama kayak dulu kita bikin rave pertama kali. Filosofinya begitu. Ref sama Ridwan G. Ini Ridwan Ji belum ngapain dulu. Ridwan Sama G, aja. tolong kita tunggu ya. Nggak, tapi intinya sama. Kita dulu mau mengelevate. Kalau dulu apa namanya kita dulu bikin Jakarta Movement, semua scene di Indonesia yang dari scene house, scene techno, scene progresif, scene hip hop gitu kita gabungin jadi satu, kita bikinin acaranya. Kalau ini kita sama kayak Bright Spot, cuman kan dulu brand-brand Indonesia yang keren-keren dulu nggak ada yang nggak bisa masuk mall, dulu nggak bisa masuk itu, sama aja terus akhirnya kita bikin jadi kayak basically lo ada brand Nike, tapi lo di sini ada brand-brand Indonesia yang keren tuh sama levelnya tuh bisa. Jadi level the playing field. Nah itu sekarang udah 11 tahun. Oh tahun jadi ke-12 ikut ya. di Bright Spot dari pertama gitu ya? Iya. Jadi Bright Spot tuh sebenarnya timnya sama sih intinya. Dari awal sampai Dari habis. awal intinya sama. By the way, Bapak kenapa pakai masker hari ini? Saya lagi puasa daripada bapak pingsan. Oh, jadi Bapak puasa. Lagi puasa daripada bapak pingsan. Kalau Hoki puasa? Saya enggak, saya kebetulan umat Kristiani jadi aman. Oke. Oke. Jangan lupa puasa ya guys. Muslims in the house. Muslims in the house. Muslims in the house. One ya, jadi one Muslim in the house dia kan. One apa sih? One. Satu. Oh, Satu. one One Muslim in the Iya, house, iya, iya iya. kan. Do ini orang Korea bro, tapi nyangsang di Indonesia. Wah, Terus Pada nggak percaya tapi semua iya. Jadi gue lihat lu you were born in Singapore. Singapura. Jadi bapak gue dulu kerjanya di Bea Cukai tapi ngurusin perdagangan gitulah, urusan luar negeri. Iya. Kita buat negara Indonesia. Iya, betul. So, kita basically gue lahir di sana. Kalau kakak-kakak gue lahirnya semua di Jawa gitu. Yang satu lahir di Semarang, satu lahir di Kudus. Tapi abis itu ya karena orang tua gue dinas di Singapura. Ya udah mereka sekolah di Singapura. Habis itu nggak balik Jakarta gitu, langsung sekolah ke Amerika. Nah kalau gue sama adik kakak satu lagi balik Jakarta. Lu nggak ke SF ya? Gue ke SF. SF ya? Gue lulus kuliah. Lulus SMA. Setahun gue masih kayak belum mau kuliah, dulu masih ngerjain party-party, ngerjain ini. Dulu masih sibuk lah gitu. Akhirnya
udah deh gue setelah setahun gue memutuskan, tadi gue mau kuliah di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, ngambil film, tapi akhirnya gue kayak udah deh, gue ke Amerika. Akhirnya gue dapat oke lah dari orang tua gue untuk sekolah di Amerika. Dan sampai San Francisco. Iya. Ambil apa di sana? Screenwriting. Gue screenwriting dan audio. Gue sebenarnya gue lebih ke ini post production audio gitu, buat musik. Sebenarnya gue bukan buat lebih kayak buat film ya. Jadi gue ngerjainnya banyak kayak Foley, kayak special effects, sumpah gitu-gitu deh. Di uni mana bro? Di Academy of Art Oh, di San Francisco. Iya. Ini Betul. SF juga. Gue SF juga. Oh ya? Nih. Wah, tahun berapa tuh? Gue masih kecil bro. Gue juga. Oh, Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu sorry. Di mana dulu dia? Gue di Senior. USF gue. Hah? USF. Wah keren. Tapi kakak gue di Academy of Arts. Wah keren. Dia ambil fashion tapi. Fashion. Oh iya, fashion bagus sih Academy of Art. Kayak Academy of Art itu sebenarnya menurut waktu tahunnya gue tuh kalau nggak salah kayak early years-nya masih lumayan early lah untuk film film ini. Yang Kayak lu film ambil ini departmentnya ya. Tapi ada beberapa lah dulu kayak Rudi Sejarwo kan juga kuliahnya di situ gitu-gitu. Ada beberapa lah. Tapi USF kalau dulu gue pengen ngambil kelas humanism paling bagus kalau nggak salah tuh di situ. Humanism. Berat banget tuh humanism. Agak berat ya. Agak berat kayaknya. Manusia itu apa sih? Humanism. Tapi akhirnya gue ngambil di San Francisco State karena lebih murah. Oh iya, USF. Iya. Iya. Jadi apa kalau lu Yes, dengerin lagunya Eci lo evaluasi. Wah, enggak lah. Enggak lah. Enggak lah. Gue malah banyak belajar dari dia sekarang. Gue nanya-nanya. Sama-sama. Waktu saya bikinnya gimana tuh? Poliritem. Sekarang udah dia canggih. Sama-sama lah. Oke Gi, gue mau nanya Gi. Yo. Terus back to zaman dulu nih, zamannya parkit. Gue balikin dulu Ini nih. early days banget ya. Early days banget nih sebelum. Mulu kan kemarin. Iya sih. Karena dulu hijau pelopor. Iya. Gue bisa boleh klaim, salah nggak sih kalau gue klaim Future itu yang pertama kali di parkit? Apa sebelumnya ada lagi? Betul Enggak, kan? kita pertama kali. Jadi Hmm. ini ceritanya bisa setengah hari sendiri, cuman gue ringkas secara cepat ya. Intinya dulu gue sama Anton punya toko plat di Wijaya nih di kantor kita situ dulu. Jadi basically dulu kita jualan bermodalkan kredit card dari bokap gitu. Kita masukin piringan hitam, terus kita suka jualan plat. Nah kalau zaman dulu plat piringan hitam apa final ya. Jadi kita jualan vinyl. Nah dulu awalnya cara kita jualan tuh banyak kayak lumayan yang word of mouth banget dan door to door lah kayak kita dulu ke apa JJ Duit lah kemana ke klub-klub atau ke DJ residen jualannya gitu kan. Nah suatu hari ada dikenalin sama siapa akhirnya bawalah si Ian Hamnur itu. Nah Ian tuh dulu residennya si Parkit. Terus dia datang ke toko plat kita dan seneng sama koleksinya nih kalian ini deh gitu. Terus dia denger kita mulai suka bikin acara-acara. Akhirnya dari situ dia bilang coba lihat tempat gue. Datanglah kita ke sana ke Parkit itu Jalan Wahid Hashim. Udah tempatnya ya dibilang bagus enggak sih, tapi dia punya turbo sound. Sound systemnya turbo sound, AC-nya dingin. Terus ada 2 ruangan. Terus kita, wah ini perfect banget sih. Ini kayak ideal spot buat kita banget. Ya udah, kita bikin acara. Terus pokoknya kita bikin logo, bikin flyer, terus ngumpulin DJ teman-teman kita. Itu tahun 1995 Agustus tanggal 20. 95 Agustus. Iya. 95. Wow. Iya. Oh. Jadi itu sehari habis ulang tahun Parkit gue. tuh di mana sih? Parkit itu di Jalan Wahid Hashim. Sekarang udah jadi gedung nggak jelas apa gitu. Gedung bagus gitu. Kalau Ghost Monsters spellingnya gimana sih? Parkit gitu. Iya, PARKIT, Parkit. Jakarta. Oh, gila aja Nggak ada men. Nggak ada. Nggak ada. Tahu tahun 95 Yes. baru umur 4 bro. Ya. Iya. Yoi. 95 berarti Jadi kalau itu, iya. bisa dibilang Ki, 95 tuh first line lu tuh siapa aja dulu? Tahun 95 Pokoknya pertama dulu, early. jadi dulu original crew-nya ya bener-bener gue, Anton, gue, sama Alan, baru almarhum kebetulan, Iya. teman kita. Terus di main room-nya
kita ngajak teman-teman kita yang emang dulu Naro, dan Naro actually that was his first paying gig ya. Dia dapat duit nge-DJ pertama tuh sama kita dulu sekali itu. Terus abis itu ada Taha juga dulu tuh. Wah, jadi dulu kita terus sama si Ian residennya juga di Ian situ. Hamnur. Iya, Mas Ian Hamnur. Betul. Nah udah gitu. Tadi kalau original geng ini cuman kita bertiga itu. Tapi di balik kita semua, karena dulu masih SMA, jadi teman-teman SMA gue cuma perlu bantuin. Terus teman-teman kuliah yang teman-teman korongan, jadi kayak community banget sih rasanya. Jadi cuman udah acara pertama duar semeledak-meledaknya sama tempatnya. Lu mau nggak bikin sini tiap minggu? Ya udah tiap minggu gitu. Jadinya itu 3,5 bertahan berapa lama tuh? 3,5 tahun, yes. Gue boleh bilang Gi, dari Iya. parkit itu tuh banyak banget men jebolan-jebolan. Jebol ya. Maksud gue yang ke parkit, yang maksud Iya. gue yang mostly yang gue tahu nih, Iya. good DJs itu they get influence from parkit. Maksud gue Banget, dari banget. artis yang lahir dari sana gitu. iya, maksud gue yang banyak banget. semua jadi banyak. Mostly semua. Iya, banyak orang yang akhirnya jadi bikin acara sendiri. Terus yang DJ jadi pada bikin kru sendiri. Itu Dia banyak. pelopor, bisa dibilang Bisa. pelopor ya. Tapi sebenarnya gini, kalau dibilang Future 10 atau Future yang pertama, kita bukan. Sebenarnya ada yang duluan sebelum kita. Tapi Yang mempopulerkan. iya, gini, dulu Apa gimana? jujur gue juga lupa tuh nama krunya apa. Gengnya masih ada. Tapi udah tinggal dikit karena dulu Stuart yang orang Inggrisnya dia udah cabut dulu udah balik ke UK lah setahu gue. Terus Ahdiat berhenti nge-DJ lah. Ahdiat kan mungkin tahu kan pasti. Sama almarhum Doni dulu. Nah terus ada a few other people lah gitu. Tapi actually mereka yang pertama. Tapi dulu musiknya mungkin lebih kayak Goa, trance. Serius loh, dan itu gitu-gitu. sebelum parkit. Iya. Sebelum. Sebelum Basically parkit, Goa trance dan segala macam. Dia musiknya emang arahnya lebih kayak bukan, jadi kayak era-era itu juga iya mungkin sih kalau Stuart tuh soalnya emang agak mutakhir sih dulu ya. Stuart tuh basically dulu yang menginspire gue, kayak gue ke rumah dia udah ada Cubase, udah ada Atari, ini semua bikin lagu gitu. Jadi mainnya pakai DAT gitu-gitu dulu. Serius loh. Iya, basically they were kalau to give credit, mereka yang pertama. Dan kita terinspire lihat itu. Cuman sebenarnya mereka ya circle-nya kecil banget gitu. Mungkin kalau yang pas kita bawa itu tapi ke ranah yang bisa Lebih diterima besar. semua orang Marketnya gitu yang kan. pas. Kalau geng fight ini lebih menang. Tapi kan actually musiknya beda gitu intinya. Jadi terus mereka dulu mungkin secara community dan branding gitu nggak. Kalau kita soal community banget. Jadi geng kita dulu ya, kalau Ellen dulu kan geng Wisma Subud itu. Basically ada bule-bule hippie yang gitu. Jadi ada itu mereka core-nya lagi. Karena dulu beda, karena acara-acara lain kan satu jenis musik. Kalau kita dulu main room dan chill room. Dan chill room itu eksperimentasinya kita gila banget. Jadi dulu belum bilang drum and bass ya, bilangnya jungle, hardcore, terus main hip hop underground, main ambient lah, main semuanya gitu. Jadi Eklektik lah ya. eklektik, karena dan DJ duduk. Jadi orang sana emang untuk duduk. Jadi lo chill out. duduk. Iya, duduk. Makanya namanya chill room Kayak gitu. chill room. Terus kita dulu bikin kayak bioskopannya gitu lah. So basically itu kayak eksperimennya kita dulu lah. Itu bebas inilah. Untuk tahun segitu sih sakit sih logi. Sakit, iya. Sakit Tapi sih. juga era itu Jakarta nggak kayak sekarang ya, gitu kan. Era itu mungkin Jakarta lebih gokil sih, gitu kan. Iya. Karena kan ada unsur itunya lah, ada unsur gelapnya yang mungkin gue nggak terlalu ngomong di inilah. Tapi intinya Jakarta nightlife pada era itu gila banget gitu. Itu dan kita sebenarnya kayak membawa sesuatu yang beda pada saat itu gitu kan. Tapi kayaknya waktu tahun segituan Iya, 95 betul. kayaknya semua negara itu kayak gitu. Jadi yang orang-orang yang berinfluence dari US, mereka bawa tuh semua budayanya ke negara sendiri. Betul. Habis waktu itu kalau tahun 90 awal itu kan di musik scene itu kan kayak gila ya. Iya. Ya of course kayak ada narkoba juga gila, musiknya juga gila. Dan sini tuh memang kayak Nah, emang crazy banget waktu itu. cuman gini, pada intinya
before our time dance music was already big gitu. Jadi udah gede banget sebenarnya di sini di Jakarta ya. Tapi no one did it dengan passion gitu. Intinya dulu jadi DJ, lu nggak beli plat, lu nggak beli piringan, you don't buy vinyl gitu, lu nggak beli vinyl, lu beli vinyl tuh klubnya. Lu jadi pekerja, lu datang ke ini, lu jago mixing, lu jago kerja, lu jadi gitu kan. So in a way kita sebenarnya cuma ngelakuin kayak bedanya adalah waktu kita mulai jualan plat, intinya kayak individuality itu nggak ada dulu. Lo jadi DJ, lo hanya operator, basically. Nah, cuman sebenarnya gini, sebelum kita dulu, kalau mundur-mundur balik sedikit ya, maksud gue, ini juga bagus juga sih untuk orang tahu. Ada klub dulu namanya Fire. Nah, Fire tuh dulu di Plaza Indonesia. Ya, Plaza Indonesia. Dulu ada klub namanya Fire di situ. It was actually untuk gue masih SMP gitu datang ke situ, wah itu sesuatu banget. Karena oke, gue mungkin bisa denger lagu Bon Jovi di situ, tapi gue bisa denger T99 Anastasia gitu. Zaman dulu kayak itu kan lagu gue kayak wah gila nih lagu rave nih. Kita gitu. ke Glowfish waktu SMA juga gitu. Oh shit. Nah, sebenarnya agak deket ya, kayak agak deket kayak kalau lo ke Blowfish kan sebenarnya kan wah lo terlihat visualnya gitu. Nah kalau zaman itu there's no visuals, cuman ada Batman turun. Jadi Batman-nya turun pas jam 12 malam, terus lagunya jadi kayak lagu Batman, terus habis itu ada slow dance, terus habis itu lagunya langsung wah gitu. Jadi tapi waktu era Fire, the DJ was something karena DJ-nya dulu selain lo jago nge-DJ, lo juga jago break dance, lo juga jago ini gitu. Jadi lo perform juga dia show gitu. Dan mungkin yang ngeliat dari situ juga gue juga kayak oh, ini bisa nih kayak karena pas era itu, gue inget nama-nama DJ itu. Orang-orang juga pada inget karena mereka was something to watch. Nah menurut gue pas setelah era itu agak lost tuh karena ya mungkin orang kayak udah pada maksudnya nggak bisa lihat juga DJ-nya mana gitu mungkin ya. Tapi musik juga gitu. Waktu pas era club music cuman di treat kayak lu di Fire atau lu treat kayak radio. Jadi basically lagu yang populer bisa diulang 7, 8, 9 kali semalam. Nah, kita waktu bikin feature di Parkit itu kita lawan semua itu. Tapi kita nggak egois ya. Dalam kata lain, anthem Jakarta itu sebenarnya masih banyak yang bagus. Cuman kita mainin sekali aja semalam. Gitu, udah. Tapi itu kita pilih-pilih ya, kita sortir. Karena era-era itu lagu-lagu Belanda tuh saya ya. Itu menurut gue lagu baik yang bagus. Jadi sebenarnya baik yang lagu-lagu itu keren-keren. Cuman kalau lo udah denger semalaman diulang 9 kali 10 kali dan gitu kan langsung gumoh gitu bahasanya. Cuman kita tetap ada itu. Dan itu sebenarnya lagu-lagu yang keren-keren plus ada itu jadi sesuatu banget sih. Karena kalau menurut gue kalau lagunya keren terus semalaman, lo juga galau sih. Iya, benar. Tapi kalau lo ada, lo butuh sesuatu yang kayak anthemic yang untuk orang-orang yang belum ngerti, lu bisa kayak kecil nih gitu. Nah itu jadi maksud gue itu era-era itu. Timingnya juga harus ini. Yes, itu semua sih kita pikirin ya. Jadi maksudnya kayak ngaco-ngaconya kita dulu bagian itu dan branding dan ini semua tuh kayak kita ini. Jadi banget. yang orang-orang follow lu pada itu salah satunya Ecilo dong. Iya, gue justru gue datang dari different era sih sama Hogi. Kalian ketemu kapan? Lagi mohon maaf, tadi ada yang mati lampu karena ada Hogi. Jadi semoga Hogi bisa membawa listrik. Amin. Mungkin hari kan tanggal berapa? Tanggal 11 yang baru IPO kan, mungkin listriknya pakai di sana banyak. Kemungkinan. Gitu. Tadi question terakhir adalah kalian kapan ketemu? Ketemu. Ecilo dulu zaman Digital Six ya. Digital Six. Udah besar. Udah besar. Tapi rambutnya udah putih. Udah putih juga. Dia kalau Ecilo awet tua kalau dia. Awet tua. Awet tua sih tua duluan. Awet tua. Kan ada awet lama, tuanya lama, awet tua. Awet tua. Tapi jadinya stabil awet tua. Pokoknya sih stabil gue lihat. Kalau awet muda itu agak ngeselin ya kan. Kalau awet muda tiba-tiba lo jadi tua lu gitu. Dharma tuh ya, muda terus. Itu aman, stabil gitu ya kan. Dia awet tua. Awet tua lebih oke sih sebenarnya. Orangnya sih konsisten. Gue lihat dia setiap kali pakai masker juga terbalik bro. Konsisten.
Tapi gue pandemi parah-parahnya, gue ngobrolnya sama dia terus, gimana di rumah udah stres gitu, ngobrol sama dia mulu gue. Lupa gue nyebutnya apa. Terus lu Apa yang terus? Oh, kita ngomongin apa tadi ya? tadi gue mau nanya Gi. Oh, iya. Oh iya, ada satu pertanyaan gue Gi. Balik lagi kalau ke zaman dulu. Iya, dulu. Ada satu pertanyaan gue, Gi. Sebenarnya gue pengen ngerunut nih. Ya. House, electronic music itu masuk ke Indonesia tuh kapan sih? Elektronik dulu Oke. deh. Sejak kecil lo lah. Nah ini karena ini nggak ada Proof ya? proof resminya gimana, tapi masuknya melalui Jogja. Melalui Jogja. Di Jogja udah duluan ada electronic music, udah duluan. Tapi setiap kali gue tanya anak-anak sana juga persisnya pada